Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham biasa teknikal dan pembelian. Sebiasa ini udah ganti hari Selasa. Cuma adalah konten hari Senin 28 Agustus 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, dan juga share pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus contoh saham dengan cara subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kita terus sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di contoh saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ini masih ada pengumuman ya. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2023, ini penutupannya saya perpanjang sampai hari ini, alias hari Selasa ini ya, 29 Agustus. Karena kemarin weekend saya agak full, tidak bisa bahkan sampai nggak bisa bikin konten tuh. Jadi saya perpanjang sampai hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar, yang jelas grup akan efektif berjalan tanggal 1 September ya. Invitasi maksimal besok Kamis 31 Agustus dan 1 September kita bakal efektif berjalan untuk grup September 2023. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2023, teman-teman bisa simak video yang ini. Jadi bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Tinggal simak infonya yang ada di video, lalu tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi melalui email yang teman-teman daftarkan. Jadi itu yang pengen bergabung, pembukaannya masih saya buka sampai hari ini di video pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Oke, kita masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 9,4 T dengan pergerakan asing hari ini net buy 1,37 triliun. Sayangnya dominan di pasar nego, pasar regulernya net sell 271 miliar, sedangkan di nego ada net buy 1,65 triliun. Market semuanya menghijau, ISG juga ikut-ikutan, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Bank Mandiri 90 miliar, BRMS 20 miliar, Adaro 18 miliar, BTPS 16 miliar, CTRA 13 miliar, Bukalapak 7 miliar, INDF 5 miliar, Bumi 5 miliar, ICBP 5 miliar, MAPA 4 miliar, Doit 3 miliar, Silo 2 miliar, Astra 2 miliar, SMGR 2 miliar, LPPF 2 miliar, INKP 1 miliar, Unilever 1 miliar, MAPI 900 juta, Bird 600 juta, Sinema 400 juta, dan SMSM 300 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, itu ada BBCA 243 miliar, Inco 48 miliar, BBRI 46 miliar, AMMN 40 miliar, Telkom 23 miliar, Goto 15 miliar, Antam 14 miliar, Auto 12 miliar, NCKL 11 miliar, BBNI 10 miliar, NSSS 9 miliar, Akra 9 miliar, United Tractor 9 miliar, Mayora 9 miliar, MDKA 5 miliar, Avia 4 miliar, Esatira 3 miliar, BSDI 2 miliar, dan Alfamart 2 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masukkan secara ISG. Cuman saya pengen ceritalah buat teman-teman pendengar setia. Yang jelas sebelumnya saya pengen berterima kasih banget lah sama teman-teman semua. Saya jujur sedang dalam posisi agak kurang enak ya, baik ke teman-teman semua di YouTube maupun di grup, karena ya kalau di grup tetap saya prioritasin dan saya sempatin pasti. Cuman kalau YouTube, kalau teman-teman perhatikan, ini kan saya akhir-akhir ini sedang agak keteteran, uploadnya tengah malam dan lain sebagainya. Bahkan kemarin Jumat juga mohon maaf kontennya tidak ada, karena kebetulan saya tuh kemarin 1 minggu ada di Bali. Jelas bukan liburan ya, tapi ada pekerjaan. Saya di Bali 1 minggu, tuh pulang hari Sabtu, pesawatnya juga delay dan lain sebagainya, sampai akhirnya konten kemarin Jumatnya tidak kepegang. Jadi ya teman-teman yang sudah lama sama cuan-cuan saham pasti ngeh lah atau paham kalau memang cuan-cuan saham uploadnya jadi agak malam dan lain sebagainya. Cuman ya saya tetap berusaha untuk bisa memberikan konsisten untuk konten ya, karena ini juga ada komitmen dari zaman dulu. Kalau teman-teman ngikutin dari awal cuan-cuan saham, jujur saya pun juga agak ya sedih lah, ini malah agak curhat ini. Cuman ya memang keadaannya baru kayak gini. Kebetulan saya juga ada bisnis dan itu baru sangat menyita waktu saya. Jadi ya harus ada yang ditata lah bahasanya, bukan dikorbankan. Karena kalau menurut saya ya semuanya prioritas. Cuman untuk saat ini ya baru saya tata, karena bisnis baru menyita cukup banyak perhatian sih.
itu. Jadi ya saya ingin menyampaikan mohon maaf juga kalau misalkan saya uploadnya entah agak malam ataupun kontennya berkurang atau terlihat buru-buru dan lain sebagainya, karena ya jujur saya baru juga agak full dan agak keteteran banget. Jadi sekali lagi saya pengen mohon maaf, dan saya pun juga terima kasih banget sama teman-teman yang masih setia dengan cuan-cuan saham sejak zaman dulu sampai sekarang. Saya pun juga selalu berusaha membaca komen ya, walaupun agak jarang yang saya sering balas. Cuman kalau komen saya lihat pasti saya lihat. Dan ya itu sedikit curhat malam-malam. Ini saya bikin konten juga 2:30 pagi. Harapannya tetap bisa dimanfaatin untuk market nanti hari Selasa ya. Seperti itu. Oke, kita bahas price action ya. Dimana hari ini market melanjutkan penguatan setelah rebound di kemarin Jumat. Hari Rabu kita koreksi karena reject, Kamis lower low, Jumat rebound dari uptrend line, dan hari ini melanjutkan reboundnya. Satu hal yang agak kurang enak adalah rejectnya cukup kuat ya. Hari ini high-nya sampai 6940, sedangkan closing di 6920. Artinya apa? Ya memang mau diakui ya, suka nggak suka, mau nggak mau, area 6930 sampai area 6970 itu masih menjadi resist yang sangat kuat. Kalau misalkan sampai berhasil break, saya yakin market ini bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan tidak berhasil break, ya udah, dia bakalan koreksi. Terus kalau misalkan saya ditanya kira-kira break atau enggak mas, ISG ini mungkin kita pakai view lain ya. Kalau misalkan pakai TA ini kan masih 50-50 karena kita perlu menunggu konfirmasi ketika dia breakout. Tapi kalau misalkan kita lihat contoh makro dan lain sebagainya, saya rasa sih entah ya, sepertinya agak berat untuk breakout ini. Kenapa? Ya karena katalis suku bunga BI masih bakalan meningkat. Dan yang namanya rumus suku bunga itu selalu hubungannya negatif atau berlawanan terhadap pasar modal atau bursa saham. Seperti itu. Jadi misalkan suku bunga naik, nah pasti pasar modalnya turun. Tapi kalau suku bunganya turun, pasar modalnya naik. Itu sebenarnya sesimpel apa ya, opportunity cost lah. Jadi kalau misalkan kayak bunganya baru tinggi nih, nah uang-uang masuk ke instrumen yang related dengan bunga-bungaan, misalkan deposito ataupun obligasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bunganya baru turun nih, nah itu kan deposito obligasi kan tidak menarik kan, uangnya masuk ke saham lagi atau bahkan ke real bisnis, liquidity banyak di market, di lapangan dan lain sebagainya. Dan untuk sekarang sih keadaannya kayak gitu ya. Cuman memang kita perlu yang namanya konfirmasi, yang namanya technical analysis itu, dan yang selalu jadi patokan untuk saat ini ya, yang mana kalau dia berhasil break 6930 sampai 6970 bakal cakep banget, serius. Kalau sampai market berhasil breakout ya, pasti nanti kita semua ngerasain lah ketika market break itu. Tuh, ke 6970 dia keluar dari sideways dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan besok market putar balik, dia lalu jebol area 6850, jebol 6830, jebol 6800, ya udah, kita masih akan melanjutkan sideways, bahkan worst case skenario bisa ke 6500 lagi. Jadi memang untuk sekarang kita masih di ketinggian, dan ya selama belum break ini adalah area yang bagus untuk short. Seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan teman punya barang kondisinya floating profit, bisa pasang trailing stop. Tapi kalau kondisinya floating baru entry, ya tinggal pasang jaga stop loss aja dan batasi resiko, selalu gunakan area tadi. Oke, itu untuk ISG dan sedikit curhat dari saya. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang di join asing dulu aja. Saya pengen bahas AMMN. Ini AMMN ini ya, semenjak dia IPO tuh saham-saham nikel terdahulu, Antam, Inco, itu udah nggak ada tajinya. Dan ya kita bahas AMMN, di mana hari ini dia masih naik 3,38%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat masih oke. Terakhir dia IPO 7 Juli, ini baru 1 bulan ya. Juli ke Agustus, 1 bulan dia naik berapa persen tuh. Padahal ya kalau teman-teman ngikutin IPO-nya, kalau nggak salah ini penjatahannya gede AMMN ini. Dan sekarang dia udah 144%. Cuman ya nggak ada yang tahu bisa sampai ke sini. Bahkan kalau kita perhatikan juga ada candle-candle yang kurang oke. Terakhir kita bahas di sini, dia bikin continuation breakout naik target 2000-an dan sekarang sudah di 4000. Dan ya ini candle FOMO doang sih, karena kita nggak tahu dia bisa sampai kemana. Mungkin untuk view kita bisa pakai intraday kalau kita melihat continuation ya. Sebenarnya nggak continuation juga sih. Ini kalau menurut saya tinggal ikuti TS aja sih.
TS pakai low candle seperti itu. Selama dia nggak lower low masih hold terus karena ya sky is the limit dan targetnya pun juga belum kelihatan. Intinya gini, untuk saham-saham yang uptrend kuat, strong uptrend dan lain sebagainya, teman-teman bisa mainkan pakai trailing stop seperti itu. Jadi jangan greedy dan TS-nya pun juga jangan lupa dihidupin. Karena ya udah ketinggian ya, yang namanya koreksi pasti juga bakal koreksi. Kalau kita lihat pakai indikator pun juga sudah mulai muncul bearish divergence, jadi momentum sudah mulai melemah walaupun masih lanjut uptrend terus. Intinya itu ikuti price action aja dan sesuaikan average masing dan batasi resiko selalu. Kita lihat transaksinya untuk hari Senin ini ya, terjadi distribusi yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dia cukup jauh dari EMA 20, mungkin untuk TS-nya bisa gunakan moving average yang lebih kecil, misalkan EMA 5. Nah, ini kan kelihatan kalau EMA 5-nya cukup mepet ya, dia masih merespek EMA 5, artinya strong uptrend banget. Nah, tinggal bisa TS di bawah EMA 5. Tapi ya jangan lupa sesuaikan dengan average masing-masing, seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk AMMN, mobil-mobilan sudah mulai koreksi ya, Dharma Auto. Tapi saya belum pengen bahas. Saya lanjutkan untuk yang dijualin asing. Saya pengen coba cek si BSD yang mana hari ini berhasil naik 2,25%. BSD naik 2,25%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada penguatan ya. Terakhir dia view symmetrical triangle menguat, tapi sangat disayangkan disertai dengan bearish divergence, di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Terkonfirmasi ketika dia lower low, high low, higher high, high, higher low, higher high, same low, lower high, lower low. Nah, tadi ini ada view yang kurang enak kalau misalkan dia mau pakai view pullback. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya di sini kan sebelumnya adalah area support ya. Ini 1140, ini kan area support. Breakdown, pullback 1 kali, ya ini pullback 2 kali. Intinya gini, kalau misalkan besok dia ada reject dan dia jebol area 1100, maka naik support dia bakal kembali ke 1060 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok lanjut penguatan, berhasil breakout 1145, maka ada potensi perubahan arah karena dia punya double bottom 1, bottom 2 dengan resist masih sama di 1180 sampai 1230 seperti itu. Kalau kita dukung dengan divergent ya harusnya memang ada target ke area 1060-an nih. Cuma untuk konfirmasinya gunakan area tadi. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk si BSD hari ini. Kita lihat sebenarnya masih cukup oke kalau kita track ke belakang ya. Cuma untuk dekat-dekat ini memang terlihat adanya distribusi sudah mulai jalan seperti itu. Ya tetap sama sih pesan saya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BSD saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Kita masuk ke yang dibeli asing untuk hari ini. Saya pengen coba cek si BTPS. BTPS ini price actionnya bagus, ada menunya juga di grup dan kita bahas. Oke, BTPS hari ini naik, dia naik 3,26%, candlenya cukup bagus dan volumenya sangat bagus. Volumenya cakep banget, ya ini valid lah. Tuh, terakhir kita bahas BTPS itu ketika dia koreksi, di sini dia koreksi, lalu membentuk falling wedge, ya, disertai juga dengan bullish divergence. Harga ke bawah, indikator ke atas, sudah bullish divergence ditambah pattern reversal falling wedge ditambah breakout. Dia menguat ke 2320. Rebound naik lagi dan reject koreksi sampai 2000-an. Nah, 2090 sampai 2060. Dan saat ini sih saya rasa ini ya, BTPS ini masih dengan view awal membentuk yang namanya inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head shoulder kanan. Untuk validasinya adalah ketika dia breakout area 2350 ya. Kalau misalkan break 2350 maka view reversal inverted head and shoulder-nya berhasil. Dengan target kalau kita gunakan Fibonacci, saya rasa ada di sini 2700 sampai 3000 target dari BTPS kalau dia berhasil breakout 2350 seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau kita perhatikan juga dia breakout inverted head and shoulder kecil ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout volume valid, dan maka dari itu ada potensi area ini ya sekitar 2200 sampai 2190 ini sudah menjadi support seperti itu. Misalkan besok dia ada reject, ada koreksi terlebih dahulu, misalkan kayak gini ya, pagi-pagi kena sell on strength, koreksi dulu itu menarik untuk buy on weakness, untuk kejar
ke atasnya seperti itu. Jadi ya itu besok tinggal perhatikan aja 2200 sampai sekitar 2150 sebagai support BTPS saat ini dengan resist 2350, 2500 dan targetnya di 2700 seperti itu. Kalau dari volume sih ini jelas valid banget sih, tapi ya tetap harus punya stop loss aja. Tuh, cukup menarik on track dengan view awal kita bahas. Nah, satu hal yang kurang bagus adalah dari transaksinya, di mana kalau kita perhatikan tidak terjadi adanya akumulasi ya. Maka dari itu memang saya pun juga setuju bahwa ini view-nya adalah view pullback. Makanya target di 0,618 sampai 0,786. Bisa manfaatkan penguatannya, yang penting jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BTPS, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. LPPF. Oke, lama banget nggak kita bahas ya. Saya pengen coba bahas. Oke, kita bahas LPPF di mana hari ini dia berhasil menguat 3,35%. Candlenya bagus, volumenya juga lumayan. Terakhir dia bottom di 2520 dan saya melihat ada sebuah falling wedge kecil dan sudah berhasil breakout dengan volume yang menguat. Untuk saat ini target LPPF sebenarnya cuma di 2880 ya. Di mana itu adalah area falling wedge-nya dimulai, falling wedge kecilnya. Dan ya kalau misalkan kita cek pada bigger view, LPPF ini sudah reversal. Karena dia sudah punya lower high dan juga lower low, maka dari itu dia sedang dalam structure downtrend untuk view besarnya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau bentuknya kayak gini, ketika ada penguatan, manfaatin buat exit dan atur porsi dulu aja. Jangan dipakai untuk entry. Seperti itu. Untuk support saya rasa masih di area reboundnya dia, itu sekitar 2680 sampai 2520, itu support LPPF. Sedangkan resist terdekat saya rasa di 3250, tapi sebelumnya dari 3000 juga adalah resisten psikologis, seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah bigger view-nya, karena dia sudah punya lower high, lower low, jadi kalau ada penguatan, manfaatin buat atur porsi. Target maksimal saya rasa kesini sih. Ini sekitar area 3750 lah, untuk retest neckline yang sebelumnya dia support, breakdown, pullback untuk lower low seperti itu. Ya, manfaatkan momentumnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya pun juga so-so ya, ke belakang distribusinya udah cukup masif, hari ini pun juga biasa aja. Ikuti price action aja. Oke, itu untuk LPPF. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek yang merah-merah hari ini. Kita coba bahas kurang ada yang menarik yang merah-merah hari ini. Saya pengen cek yang hijau-hijau aja. Masih dihuni oleh saham-saham kecil ya. BRPT kemarin sudah kita bahas, happy cuan kalau masih ada yang melanjutkan HK di atas. Hari Kamis ya itu kita bahas BRPT. ADMR juga masih on track. Saya pengen bahas dari Pegeo aja. Oke, kita bahas Pegeo di mana dia hari ini berhasil naik 9,39%. Candlenya sih bagus, volumenya juga masih cakep ya. Di mana volumenya masih gede ketika dia fase penguatan. Kemarin kita bahas Pegeo ketika dia higher high, yaitu breakout area 935. Walaupun rejectnya kuat tapi dia berhasil breakout dan targetnya adalah 1020 sampai 1080. Sebenarnya target sudah hit, tapi kalau kita perhatikan dia ada higher high, maka dari target selanjutnya ada di 1360. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang, bisa update TS-nya, ditaruh di bawah 975. Itu sudah sangat oke. Tapi kalau mau TS mepet ya tinggal taruh di bawah 1065. Untuk saat ini sih tinggal view FOMO doang ya, menuju 1360. Intinya jangan sampai nyangkut. Walaupun dia di ketinggian, nggak ada resisten, tapi kalau sekalinya putar balik pasti bakalan sakit juga. Seperti itu. Another view, kalau misalkan kita mau tarik sebuah uptrend channel, maka Pegeo saat ini sudah berhasil breakout dari uptrend lainnya. Artinya apa mas? Artinya slope-nya dia bakalan menguat. Dia bakal berada pada uptrend yang lebih kuat lagi. Tapi kalau kita lihat dia sedang kena swing high, ada potensi untuk swing low, untuk swing high lagi. Seperti itu. Intinya di ketinggian ini menggunakan Fibonacci targetnya adalah 1360. Cuman itu target doang, biarkan market yang menghargai. Untuk sekarang support saya rasa masih 1045 sampai 1000 dengan TS di bawah 975. Seperti itu. Ini bakal makin ugal-ugalan karena slope-nya sudah menguat. Kita lihat transaksinya untuk Pegeo. Ini juga baru rame ya, katalisnya banyak.
disertai dengan distribusi. Tapi kalau menurut saya sih sama, selalu ikuti price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus, jangan lupa dengan channel like, subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam.